Tuhan tengah-tengahnya. Marilah kita bersukacita dalam kasih Allah, sebab Yesus, Sang Immanuel, telah hadir di tengah-tengah kita. Dengan sukacita, mari kita memuliakan namanya dan menyambutnya dalam hati dan hidup kita. Hai, mari berhimpun. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Sang Pencipta, Tuhan
Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi kita yang dikasihi Allah, Immanuel. Amin. Silakan. Berita sukacita dan syukur. Tuhan Yesus datang membawa damai yang sejati, menghapus dosa dan menyembuhkan luka hati. Sukacita ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sepanjang hidup kita. Karena Dia adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita dalam suka dan duka. Hai dunia, gembiralah. Menikmati persembahan pujian dari remaja. Seorang anak dari
menyiapkan hati kita karena kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari hidup baru, kesempatan baru, ibadah baru, sukacita baru. Karena saat ini kami di panti kasih ini merayakan Natal. Ya Roh Kudus, kami hendak membaca Alkitab. Bersabdalah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, karena tema kita adalah Yesus bersama kita, maka saya mengajak kita membaca Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 25. Demikian bunyinya ya. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, Yesus bersama kita. Natal. Ya, ada apa itu? Ya, Oma-oma kita semua, Natal memang adalah perayaan sukacita. Tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya. Ya, mengapa? Karena kita lihat aja nih, ruangan kita penuh dengan lampu-lampu. Ya, ada pohon Natal yang wow, semarak sekali, penuh dengan hiasan. Ada kue Natal. Kue Natalnya mana? Nah, ini dia. Ada juga bingkisan Natal. Ada bingkisan Natal, kue Natal, buah Natal, ada lilin Natal. Lilin Natal ada. Topi Natal. Angpau. Belum. Enggak. Enggak, nanti Imlek. Oh, Imlek. Bukan sekarang ya. Angkoma Imlek. Oh, gitu. Ya. Dan kunjungan Natal. Nanti rencana siapa lagi yang mau berkunjung ya? Belum ya? Ya, tetapi yang pasti kunjungan dari keluarga ya, itu sangat diharapkan. Jadi banyak hal yang membuat Natal itu menjadi sukacita. Para malaikat itu menyebutnya kesukaan besar. Ya, itu di Injil Lukas pasal 2 ayat 10. Kata malaikat itu kepada mereka,
kurang lebih 33,5 tahun. Hari ini jelas. Dan inilah kesukaan besar. Dan kesukaan besar ini sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya. Ya, nubuat Nabi Yesaya itu ada di Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebenarnya di Injil Matius juga ada tadi ya. Yaitu dikatakan, sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bukan peristiwa yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang tanpa sebab. Ada penyebabnya, dan itu sudah direncanakan Allah. Nabi Yesaya ini menurut catatan sejarah, ya ada yang bilang abad 7, ada yang bilang abad 8 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Jadi luar biasa, kelahiran Yesus telah dinubuatkan dan penggenapannya terjadi hari ini, kata malaikat. Nah, kesukaan besar itu bukan karena dunia ini langsung berubah jadi baik semua, bukan. Tetap ada kejahatan. Bukan karena hidup jadi lebih mudah, tidak ada bencana, tetap hidup kita tetap saja sulit sampai hari ini. Ya, banyak bencana, tetapi kesukaan besar itu, sukacita besar itu karena Yesus bersama kita. Immanuel. Ya. Itu dari kata Immanuel, artinya tinggal atau bersama kita. Nu itu artinya kita, El itu artinya Allah. Jadi kelahiran Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Allah itu bersama kita. Nah, sekarang kita bertanya, kok bisa sih kelahiran bayi di kandang domba itu menjadi bukti bahwa Allah bersama kita? Memangnya Yesus itu siapa? Siapakah Yesus itu sehingga itu menjadi bukti Allah berserta kita? Ya, mari kita lihat dasar Alkitab kita yang lain di dalam Injil Yohanes pasal 1. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ini mau dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman Allah, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus yang lahir di kandang domba ternyata bukan bayi biasa. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu adalah kata-kata Allah. Melalui firman Allah menciptakan segala sesuatu. Kata firman, jadilah terang, terang jadi. Kata firman, jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Kata firman, jadilah benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, jadi semua. Kata firman, jadilah burung-burung, ikan-ikan, bahkan sang firman juga yang memutuskan untuk menciptakan manusia dari debu tanah. Jadi luar biasa. Makanya ini disebut kesukaan besar, karena sang firman menjadi manusia.
menjadi kesukaan besar? Karena dalam Alkitab kita, Yesus itu disebut anak Allah. Anak Allah yang menjadi manusia. Nah ini Oma-oma, banyak di luar sana kita dengar, masa sih Allah kok punya anak? Ya kan? Memangnya Allah menikah sama siapa? Istrinya Allah siapa? Sehingga lahir anak Allah, Yesus Kristus. Nah, ini pengertian yang amat salah. Karena mengapa Yesus disebut anak Allah? Anak artinya seseorang yang diberi tugas khusus. Orang-orang Israel disebut juga anak-anak Allah. Kenapa? Karena orang Israel diberi tugas khusus untuk mewartakan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana nenek moyang bangsa Israel, yaitu Bapak Abraham, dipanggil untuk menjadi berkat, dan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi Israel, bangsa Israel disebut anak Allah karena diberi tugas khusus. Raja juga disebut anak Allah. Kenapa? Karena raja diberi tugas khusus. Jadi mengapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia diberi tugas khusus oleh Bapa di sorga. Apa tugasnya? Ya, tugasnya itu tadi ya, untuk menyelamatkan dunia ini. Dan luar biasa Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir dari perawan Maria. Artinya kelahiran Yesus itu bukan karena pernikahan laki-laki dan perempuan, bukan. Tetapi Alkitab mencatat karena karya Roh Kudus. Ya, karena karya Roh Kudus maka Maria dapat mengandung, bukan karena perkawinan laki-laki dan perempuan. Nah, arti nama Yesus jelas tadi di dalam Injil Matius. Yesus itu dari kata Yahweh, Yehosua, bahasa Ibraninya Yehosua, artinya Tuhan adalah penyelamat. Jadi apa tugas khusus Yesus datang ke dalam dunia? Tugasnya menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan kita. Tugas Yesus bukanlah untuk menghakimi kita, bukan untuk menghukum, bukan untuk menceritakan betapa banyak dosa kita lalu akhirnya membinasakan kita. Bukan itu tugas khusus yang diberikan Bapa kepada Yesus. Tugasnya untuk menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Perbuatan baik kita nggak bisa. Uang kita yang banyak tidak bisa membeli keselamatan. Jabatan kita yang tinggi, koneksi kita yang tinggi kepada pejabat tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang datang ke dalam dunia, dan bagi kita yang percaya diselamatkan olehnya. Nah, jadi Yesus yang datang itu untuk menyertai kita. Sekali lagi, bukan untuk menghakimi, bukan menghukum, bukan untuk akhirnya membinasakan, tetapi justru menyertai kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap kita menyambut Natal yang paling baik? Bagaimana? Tidak ada cara lain. Sambutlah dia dengan bertobat. Ya, bertobat. Bertobat itu berarti kita menyadari bahwa kehidupan saya di masa lalu
banyak sekali yang telah menyakiti hati Tuhan, hati sesama. Nah, sadari itu, sesali itu. Tapi jangan hanya sampai di situ, karena banyak orang yang bertobatnya cuma sampai di situ. Menyesal, aduh tadi saya sudah marah-marah, tadi saya sudah ngomel, tadi saya sudah gosip tentang seseorang yang jelek, tadi saya sudah berbohong. Cuma sampai di situ. Besok dilakukan lagi. Itu bukan bertobat. Bertobat itu menyadari perbuatan kita itu jahat, Tuhan tidak senang. Lalu hasilkanlah apa? Buah-buah pertobatan. Ya, itu khotbah minggu lalu, minggu Advent ketiga. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jadi pertobatan kita itu harus nyata. Yang tadinya suka ngomel-ngomel, ya, dikasih makan ngomel. Kok makannya ini lagi? Kalau sudah bertobat, berarti harus sabar. Ya, pasti ada alasannya. Kenapa hari ini makan ini? Pasti ada alasannya. Sabar. Panggil karyawan, gak datang-datang. Kalau dulu langsung marah, sekarang sabar. Karena pasti karyawan juga banyak pekerjaannya, banyak. Mereka juga sibuk, mereka juga mungkin sekali waktu capek. Sabar. Nah, itu contoh kecil buah pertobatan. Dan akhirnya taat dan setia. Taat dan setia sampai mati. Ingat, umur kita ini terbatas. Ya. Mungkin tahun depan Tuhan memanggil kita pulang, kita tidak tahu. Tapi yang pasti taat dan setialah. Karena cuma dua hal ini yang Tuhan ingin menjadi sikap kita merayakan Natal. Dan Natal akan menjadi benar-benar berita sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berita sukacita bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Meta atas firman-Nya. Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita menyaksikan persembahan pujian angklung dari Oma Opa. Sebelumnya di tempat
sukacita besar, kesukaan besar bagi kami karena Yesus Sang Anak Allah, Yesus Sang Firman Allah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kiranya sukacita besar ini kami rasakan setiap hari, khususnya bagi kami opa-oma yang tinggal di panti ini. Kami tidak akan pernah merasa sendirian lagi karena Tuhan Yesus hadir dalam setiap kegiatan kami, di kamar, di setiap ruangan di panti ini. Bapak, berkati kami, opa-oma baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di kamar-kamar. Tambahkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Kami hidup saling tolong-menolong, saling mendukung, saling menasehati, saling mendoakan. Berkati anak, menantu, cucu, keponakan, sepupu, cici, dan koko kami yang ada di luar sana. Anugerahkan kepada mereka juga segala berkat-Mu, dan berilah mereka waktu untuk mengunjungi kami, atau paling tidak menelepon kami. Bapa dalam sorga, berkati juga para donatur yang setia berbagi berkat kepada kami di panti ini. Berkati keluarganya, pekerjaannya, dan usahanya. Berkati juga para pengurus yang selalu merencanakan apa yang terbaik untuk kami opa-oma di panti ini. Berkati juga keluarga para pengurus, pekerjaannya, usahanya, ketekunan dan kesetiaannya di dalam melayani kami. Berkati juga para karyawan yang dipimpin Ibu Nenek, Ibu asrama kami. Mereka bekerja dengan tekun, rajin, semangat, penuh ketulusan. Kiranya kami juga mengasihi, menyayangi, menghormati mereka yang dipimpin Ibu Nenek, Ibu asrama kami. Keluarga mereka yang ada di luar sana, Tuhan juga peliharakan dalam kasih, berkat, dan sukacita Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu yang selalu beserta dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan memasuki persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan nyata di dalam Mazmur 75 ayat yang kedua yang akan kita baca secara bersama-sama. Kami bersyukur kepada Dia Allah, kami bersyukur sebab Engkau mendengarkan perbuatan yang ajaib menceritakan. Kita iringi persembahan syukur kita dengan menyanyikan dari PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat.
saat ini Tuhan, di dalam rasa sukacita kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan yang sudah kami berikan di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan berasal dari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan salurkan melalui orang tua kami, melalui usaha dan kerja kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengkuduskan setiap persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini kami juga boleh belajar bagaimana kami mengucap syukur kepada-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami juga boleh belajar bagaimana kami harus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bawa persembahan ini, mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu masih kita berdiri ya. Tadi kita akan menjalankan penyalaan lilin. Bapak Ibu, anak remaja dan oma opa, persilakan duduk. Bapak cuma ini aja yang lain. Dalam keheningan ini, kita menyambut Sang Terang Sejati, Kristus, Raja Damai, yang lahir untuk dunia. Lilin-lilin yang dinyalakan adalah simbol cahayanya, yang mengusir kegelapan, membawa harapan. Dan menyinari hati yang gelisah, biarlah terang ini menghangatkan jiwa kita dan menjadikan kita membawa damai bagi sesama. Sebab pada saat ini terang telah lahir untuk kita semua. Kami undang untuk perwakilan menyalakan lilin Bapak Pendeta Salah. Dari Majelis Jemaat Penatua Edi Kuasela. Dilanjut untuk yang ketiga dari pengurus Bapak Yunan, dan dari penghuni saya undang Opa Joni. Silakan. Dan dari donatur diwakili oleh Bapak Alu, saya mohon untuk ke depan. Perwakilan dari remaja, Saudara Kevin. Perwakilan dari karyawan, Ibu Yeni. Terima kasih. Kita sambut ujian 1000 lilin menyalakan.
Allah berjalan bersama kita. Immanuel, Allah yang selalu dekat, tak tergapai oleh ruang dan waktu, tetapi selalu ada di tengah-tengah kita. Mari kita sambut, hai siapkan hidupmu.
Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat merayakan Natal Panti Kasih Opa dan Oma bersama dengan Bapak
tadi penampilan? Senang. Cucu-cucu, senang nggak? Senang. Senang, ya. Lalu terima kasih juga kepada para undangan, donatur yang bisa hadir hari ini, untuk rekan-rekan pengurus, untuk karyawan, Bapak Ibu semua yang boleh hadir di tempat ini pada saat ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu karyawan kita yang sudah mempersiapkan ruangan ini dengan begitu indah, untuk Bapak Alvin dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras, untuk Ibu Asrama, untuk Ibu Yeni dan kawan-kawan yang nanti akan menyiapkan konsumsi untuk kita. Terima kasih juga untuk semua pengurus yang selama ini boleh mendukung, untuk Bapak Ibu majelis yang juga boleh mendukung kami sehingga kami dapat melaksanakan Natal ini, untuk Pak Hans yang sudah membantu kami membuatkan liturgi kita, Bapak Ibu donatur, dan ucap syukur terutama kepada Allah Bapa kita di surga. Semua ini tidak dapat terjadi tanpa pimpinan Tuhan dan kerjasama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiada kata yang lebih tepat untuk menyatakan bahwa tiada gading yang tak retak. Kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini banyak kekurangan sana sini. Akhir kata, saya mewakili pengurus mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, damai sejahtera bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bu Ica atas sambutannya. Sebelum kita merayakan ulang tahun Opa Oma yang berulang tahun dari September sampai Desember, kami mohon kesediaan kata sambutan dari yang mewakili majelis. Kepada Bapak Penatuan Koni Pamujawang kami persilakan. Terima kasih. Shalom Opa Oma. Shalom. Oh, suara Opa Oma dulu. Shalom. Baik. Ya, saya mewakili majelis jemaat ya, jadi Santa Claus hari ini. Jadi mengucapkan selamat buat pengurus panti kasih, Opa Oma terutama yang penghuni panti kasih, karyawan dan seluruh yang terlibat di dalam perayaan Natal ini, karena dengan Natal panti kasih, Opa dan Oma paling tidak merasa punya anak dan cucu yang sudah berusia, apalagi tadi diwakili oleh remaja yang menjadi bagian dari GKI General Santo. Jadi saya harap apa yang ditampilkan adalah upaya anak cucu sanak saudara Opa Oma yang sudah datang dan melawat, terutama di hari Natal, supaya tetap menjaga keceriaan dari Opa Oma. Dan juga kepada para pengunjung sekalian, terima kasih sudah hadir bersama Opa Oma di sini. Kami dari GKI General Santo hanya bisa mendukung dalam doa, terutama untuk kegiatan Natal. Selamat menyongsong hari Natal dan juga menyambut tahun baru 2025. Terima kasih. Terima kasih Pak Koni atas sambutannya. Kita kan merayakan ulang tahun yang mulai dari September sampai Desember. Yang saya panggil nanti boleh ke depan yang perlu dibantu sama karyawan ya. Yang pertama Oma Leli. Silakan di depan Oma Leli. Oma Leli ya. Tanggal 6 September Ibu Oma Inge. 7 Oktober Oma Atik 12 Oktober, Opa Ivan 20 November, Oma Titin 6 November, Opa Ahor 20 Desember,
Ya, saya sebutin kembali ya. Oma Leli. Atau di tempat saja, kalau susah ya bisa ya di tempat aja. Iya, Oma Inge. Oma Inge. Oma Atik. Di kamar. Opa Ivan. Oma Titik. Opa Ahok. Oma Eren. Ibu Hasni. Arianto sama Ibu Hasni. Jadi opa-opa begini, nanti lilinnya opa-opa dinyalakan, ya. Terus nanti kita nyanyi selamat ulang tahun. Lilin ini juga dinyalakan. Nanti tiupnya opa-opa di tempat saja, ya. Karena kalau jalan kan susah ya. Jadi nanti di sini diwakili oleh Ibu Betty, terus Pak Ukin, terus ya, yang masih sehat. Pak Yanto, Ibu Hasni boleh maju ke depan. Ya. Siapa lagi ya?
Panitia Natal GKI Jetgen memberikan tanda kasih untuk panti kasih. Kedua Panitia Natal tahun 2024, mungkin ada dua patah kata Bu yang mau disampaikan untuk panti kasih, khususnya untuk opa-oma. Baik, selamat Natal oma-opa yang ada di panti kasih. Sehat-sehat selalu, makin sukacita. Dan ini dari kami melalui Panitia Natal GKI Zainal Zetse ingin memberikan tanda kasih. Jangan dilihat dari besar atau kecilnya atau nilainya, tapi lihatlah cinta kasih kami kepada oma-opa yang ada di panti kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih khususnya untuk semua yang sudah hadir pada siang hari